Kedua, kenyataan pahit. Aku belum mampu memejamkan mata, mengingat perubahan sikap Mas Arif akhir-akhir ini. Aku masih sangat penasaran, kenapa dia lebih fokus pada layar ponselnya. Rasa ingin tahu itu makin bergejolak saat melihat dia sudah terlelap. Aku segera meraih ponsel Mas Arif. Aku makin heran, karena ternyata untuk membuka benda itu memerlukan kata sandi. Kecurigaan yang kurasakan makin tidak dapat terelakkan. Sebelumnya, dia tidak pernah menyembunyikan apapun dariku. Setelah berpikir beberapa menit, aku mencoba memasukkan tanggal lahir Mas Arif, tetapi tetap gagal. Aku terus berusaha mengingat hari istimewa dalam hubungan kami. Tiba-tiba, terlintas hari bersatunya cinta kami. Aku dengan semangat menggunakan angka tersebut. Ternyata usahaku berhasil dan ponsel akhirnya terbuka. Aku mencoba membuka pesan dalam aplikasi hijau milik Mas Arif. Terdapat nama unik pada salah satu pengirim pesan, Tuan Putri, pemilik akun tersebut. Aku makin ingin membuka isi percakapan dari nama tersebut. Ternyata banyak perbincangan romantis di dalamnya. Hati ini sangat sedih dan sakit setelah mengetahui Mas Arif bersikap mesra kepada wanita lain. Rif, isi pesan dari akun yang bernama Tuan Putri. Iya Tuan Putri, kamu masih tetap memanggilku dengan sebutan itu. Panggilan itu tidak akan mungkin bisa aku lupakan. Aku terharu. Kamu kemana aja selama ini? Hidup bersama putramu yang udah tumbuh besar sekarang. Dia sangat mirip dengan ayahnya yang tampan. Apa maksud kamu, putra? Dadaku sesak membaca isi pesan tersebut. Kenapa dia berbicara tentang putra? Siapa sebenarnya yang dia maksud? Sungguh, aku tidak mengerti arah pembicaraan dalam pesan itu. Ini membuatku sangat bingung dan berpikir keras. Aku kembali menjalankan jari ke layar ponsel. Tiba-tiba terlihat percakapan menggunakan suara. Aku segera membukanya untuk mengetahui lebih lanjut. Apakah kamu sudi menjemputku dengan kuda putih yang aku dambakan sejak dulu? Bersediakah kamu membahagiakan aku dan putra kita? Putra siapa maksud kamu, Tuan Putri? Isi pesan suara itu terdengar sangat nyata, bukan hanya sekadar permainan semata. Aku tidak percaya jika suami yang sangat kuhormati memiliki putra dari wanita lain. Selama ini, Mas Arif tidak pernah bercerita tentang masa lalunya lebih lengkap. Dia hanya menceritakan wanita yang sulit dia lupakan dari pikiran. Makin ke bawah, percakapan tersebut seperti layaknya sepasang suami istri yang sedang bahagia karena memiliki buah hati yang sangat mereka dambakan. Aku melihat foto seorang anak laki-laki berumur sekitar 5 tahun. Dia tampan dan sekilas mirip Mas Arif. Ini penerusmu, Rif. Tuan Putri kembali mengirim pesan dengan menambahkan foto anak kecil tersebut. Penerus? Aku benar-benar bingung, Tuan Putri. Dia Rifah. Apakah dia anakmu, darah dagingmu? Namanya aku ambil dari singkatan nama orang tuanya. Aku tidak sanggup lagi menahan amarah melihat dan mendengar apa yang ada dalam ponsel Mas Arif. Tidak peduli jika diriku dikatakan sebagai istri yang tega mengganggu waktu istirahat suami. Tanpa menunggu lama, aku pun membangunkannya. Bangun, Mas. Aku menggoyang-goyangkan tubuhnya. Dalam hitungan detik, dia terbangun dan langsung mengusap pipiku. Kamu belum tidur, sayang? Tanya Mas Arif dengan lembut. Aku mau kamu jelasin maksud pesan dan foto ini. Aku langsung menunjukkan foto dan pesan dalam ponselnya. Kenapa kamu bisa buka HP-ku? Dia meraih benda itu dari tanganku. Sekarang kamu udah mulai menyembunyikan sesuatu dari istrimu. Aku gak suka kalau kamu seperti ini. Kenapa, Mas? Dulu kamu selalu terbuka dan tidak merasa keberatan jika aku memegang HP-mu. Apa yang kamu sembunyikan, Mas? Maksudnya apa? Siapa yang kamu sebut dengan Tuan Putri dan siapa anak itu, Mas? Bukan siapa-siapa kok. Jangan bohong kamu, Mas. Apa benar kamu punya anak dari wanita lain? Aku menaikkan suara. Baiklah, aku akan jujur. Dia anakku.
Dadaku makin sesak mendengar apa yang keluar dari mulut Mas Arif. Sungguh, aku tidak percaya kalau dia memiliki anak dari wanita lain. Selama ini, hubungan kami baik-baik saja, dan dia juga selalu menyayangi dan mencintaiku. Apa, Mas? Tanyaku dengan suara melemah. Benar, dia anakku. Karena itu, aku tidak setuju jika kita mengadopsi anak. Aku memiliki anak kandungku sendiri. Cukup, Mas. Aku gak kuat. Aku tidak pernah menyangka kalau suami yang kucintai tega mengkhianati janji suci yang telah diucapkan dalam pernikahan. Ini tidak seperti yang kamu bayangkan. Awalnya juga aku gak nyangka. Tapi setelah kami bertemu 2 hari yang lalu, aku baru yakin kalau dia benar anakku. Kamu belum membaca pesan itu sampai ke bawah. Penjelasan Mas Arif membuatku benar-benar terpukul. Dia dengan berani mengakui seseorang sebagai anak kandungnya. Ini benar-benar sulit dipercaya. Aku tidak kuat mengetahui sesuatu yang tidak mudah diterima akal dan pikiran. Istri mana yang akan rela mengetahui suaminya memiliki penerus dari wanita lain? Mas Arif telah menceritakan apa yang telah terjadi sebenarnya. Ternyata dia memiliki anak dari wanita masa lalu yang sudah 6 tahun tidak bertemu. Hati ini sangat hancur dan tidak ingin mendengarkan kenyataan pahit itu. Mas Arif mengaku kalau dirinya pernah melakukan hubungan yang tidak pantas dengan cinta pertamanya. Namun, setelah beberapa minggu, wanita itu tiba-tiba menghilang dan tidak ada kabar. Mas Arif berusaha mencari, tetapi tidak membuahkan hasil. Harapan untuk kembali bertemu dengan sang mantan kekasih akhirnya menjadi harapan yang tidak dapat diwujudkan. 2 tahun kemudian, Mas Arif kembali membuka diri untuk mencintai orang lain, dan wanita itu adalah aku. Tidak ada keanehan yang terjadi selama kami menjalin hubungan sebagai kekasih, hingga aku yakin dan bersedia menjadi pendamping hidupnya. Kasih sayang dan cinta yang dia berikan membuat diriku sangat terharu dan tersanjung. Ternyata semua itu tidak bisa lagi sepenuhnya aku dapatkan sekarang. Wanita masa lalu Mas Arif telah berhasil membuat dirinya membagi kasih sayang yang selama ini hanya untukku. Perubahan sikap yang dia tunjukkan benar-benar tidak dapat ditutupi. Maafin aku, sayang. Aku menyayangi dia dan anak kami. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Aku akan berusaha adil. Dia mengucapkan kalimat itu di meja makan tadi pagi sebelum berangkat ke kantor. Aku tidak akan membiarkan rumah tangga kita hancur, Mas. Kamu tenang aja, semuanya akan baik-baik saja. Tapi kamu berubah, Mas. Aku hanya berusaha menyeimbangkan perhatian untuk istri dan dia yang merupakan ibu dari anakku. Aku sakit mendengar pengakuan Mas Arif. Kenapa dia baru kembali sekarang, Mas? Kenapa nggak dari dulu? Sebelum kamu mengenalku, aku tidak tahu sampai kapan akan tetap bertahan seperti ini. Aku harap kamu mengerti. Ini demi kebaikan aku, kamu, dan Alexa beserta putra kami. Dia menyebutkan nama wanita tersebut. Tapi Mas, tidak perlu memberikan alasan lagi. Aku tidak ingin kehilangan kalian. Aku sangat mencintaimu, tapi juga menyayangi mereka. Tolong mengerti dengan posisiku, sayang. Kamu istri terbaik untukku. Kalau aku yang terbaik, kenapa kamu masih harus memikirkan wanita masa lalumu? Itu aku lakukan demi anakku, darah daging yang tidak bisa aku dapatkan darimu. Aku tidak ingin percaya dengan apa yang keluar dari mulut Mas Arif. Dia dengan tega mengingatkan tentang kekurangan yang kumiliki. Seorang istri yang tidak mampu memberikan keturunan untuk suami. Kamu tega, Mas. Akhirnya kamu mengingatkan aku dengan kekurangan yang kumiliki. Dia meraih jemariku, lalu meminta maaf. Maafin aku, sayang. Aku tidak bermaksud untuk mengatakan hal itu. Tapi kenyataannya, kamu sudah menyakitiku, Mas. Aku juga tidak menginginkan menjadi seorang istri yang memiliki kekurangan. Aku ingin seperti mereka, mampu memberikan keturunan untuk suami. Sayang, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak bermaksud untuk menyakiti perasaanmu, tapi keadaanlah yang membuatku seperti ini. Keadaan karena aku tidak bisa menjadi seorang ibu.
Jangan bicara seperti itu sayang. Aku tidak pernah menuntut itu darimu, karena kita sudah sama-sama tahu apa yang terjadi padamu. Sudahlah Mas, aku sadar dengan kekuranganku. Jangan seperti ini dong, kamu pendamping hidupku. Saat kami masih berbincang, tiba-tiba ada panggilan masuk dari ponsel Mas Arif. Dia meraih benda itu dari saku kemejanya menggunakan tangan kiri, lalu melirik ke arahku. Dia melepaskan genggaman dari jemariku, kemudian beranjak untuk menerima telepon tersebut. Hati ini kembali sakit, walaupun kenyataan, aku tidak mengetahui pasti siapa yang berbicara dengannya. Setelah menerima panggilan, Mas Arif buru-buru langsung berangkat ke kantor. Aku berusaha sabar dan melihat perkembangan sikapnya. Walaupun sekarang dia sudah berani mengatakan menyayangi masa lalunya, tetapi aku akan tetap berusaha untuk mempertahankan apa yang telah menjadi milikku. Tidak akan kubiarkan wanita masa lalu Mas Arif merebut suami yang sangat kucintai. Dia ibu dari anak Mas Arif, tetapi aku wanita yang sudah dia halalkan. Aku tidak akan menyerah karena memiliki kekurangan. Aku akan menunjukkan bagaimana seorang istri tetap kuat dan berusaha menjaga keutuhan rumah tangganya. Kamu wanitaku satu-satunya yang akan menghiasi relung hatiku. Aku masih sangat ingat apa yang telah Mas Arif ucapkan setelah hari pernikahan kami beberapa tahun yang lalu. Kamu juga suami pilihan yang akan kudampingi seumur hidupku. Kita akan hidup bahagia selamanya. Janji yang pernah Mas Arif ungkapkan akan selalu tersimpan dalam hati ini. Aku akan berusaha agar dia kembali mengingat apa yang telah dia ucapkan. Mungkin sekarang dia bingung dihadapkan dengan situasi seperti ini, berada di antara dua pilihan yang sangat berat dan sulit. Apakah Arif bisa bersikap adil